Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Pentakosta hari ini terambil dari Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada Minggu Pentakosta hari ini adalah roh yang menuntun. Pada umumnya rasanya tidak ada orang yang ingin menjadi orang jahat. Semua orang pasti berjuang untuk hidup baik. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang berusaha sangat keras untuk menjadi orang baik. Nah, sebagai orang Kristen kita pun berusaha untuk mewujudkan keinginan itu dalam hidup kita masing-masing. Namun persoalannya adalah dalam pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa betapapun kita berusaha untuk menjadi orang baik, selalu ada kelemahan yang menghambat, yang menghalangi perjuangan kita itu. Rasul Paulus dalam nats epistel kita hari ini jauh-jauh hari juga telah memberikan kesaksian yang sama, bahwa ia pun mengalami kesulitan dalam hal itu. Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin melaksanakan semua hal yang baik, namun keinginan itu tidak pernah terwujud. Bahkan apa yang ia lakukan bukanlah yang baik, tapi justru yang jahat, yang tidak disukainya, justru itu yang dilakukannya. Nah, karena itu pengalaman Paulus ini mewakili pengalaman kita semua selaku umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Senada dengan itu, seorang filsuf bernama Plato pernah berkata bahwa dalam diri umat manusia ini ada dua kekuatan besar yang bertarung, yaitu ada kekuatan hitam dan ada kekuatan putih yang sedang memperebutkan hidup manusia. Lalu siapa yang menang? Pasti yang menang adalah yang lebih diperhatikan dan yang diberi makan banyak. Ia akan menjadi lebih kuat dan akan menang dalam pertarungan itu. Lalu adakah jalan keluar bagi manusia untuk bisa memenangkan pertarungan itu? Paulus mengatakan bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan saja. Semua usaha manusia pasti akan sia-sia. Rasul Paulus tidak percaya kalau manusia bisa memenangkan pertempuran itu dengan kekuatannya sendiri. Intinya, hanya dengan pertolongan Tuhan dan penyerahan diri yang penuh pada pimpinan Tuhan, maka manusia dapat menjalani hidup yang baik. Teks khotbah hari ini juga merupakan satu bukti keikutsertaan Roh Kudus dalam karya penyelamatan Allah sejak zaman Perjanjian Lama. Kalau kita baca Alkitab kita, konteks Yesaya 63 11 sampai 14 adalah peristiwa di mana bangsa Israel
kembali ke Yehuda dari pembuangan di Babel. Di sini diperlihatkan bahwa pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem, termasuk usaha-usaha untuk membangun kembali bait Allah. Tapi apa yang terjadi? Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Dalam diri orang-orang Yehuda ada perasaan asing, sekalipun mereka sedang kembali ke rumah mereka sendiri. Bahkan identitas sebagai bangsa pilihan sepertinya sedang dipertanyakan kembali dalam kehidupan mereka. Intinya, bangsa Yehuda sedang mengalami krisis iman. Perasaan bahwa Tuhan terasa jauh dari mereka. Dan disinilah Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan bagi umat dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Dalam ayat 10 dikatakan, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Bangsa Yehuda merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Dan saat itulah mereka tersadar betapa mereka sangat memerlukan Tuhan. Mereka mengingat Tuhan, mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberi pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Bahkan dalam doa dan pengakuan dan permohonan ini, Yesaya sedang mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan kembali memimpin umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan, sudah menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke tanah perjanjian itu. Tapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada sebuah kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya kembali dipulihkan. Dan Yerusalem juga dipulihkan oleh Allah. Karena itu, dengan mengingat karya Allah di masa lampau, sama seperti bangsa Yehuda, itu juga sedang menolong kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebab Allah tidak pernah berubah. Kalau hari ini kita sedang merayakan kembali peristiwa Pentakosta, yang bagi umat Yahudi merupakan pesta panen, tapi bagi umat Kristen merupakan peringatan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan itu tiba pada hari Pentakosta. Roh Kudus yang memampukan para murid termasuk kita meneruskan karya Allah di tengah-tengah dunia itu. Karena itu, hidup yang kemudian kita jalani sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh karya Kristus adalah sebuah kehidupan yang senantiasa terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dituntun oleh Roh Allah adalah sebuah kehidupan yang tidak mengikuti keinginan daging. Kehidupan yang dengan gerakan batinnya akan mendorong setiap umat, setiap orang percaya untuk melakukan perbuatan sederhana dan benar, namun dengan cinta yang besar. Kehidupan yang dituntun oleh Roh juga membuat kita tahu mana jalan yang akan kita pilih, mana jalan yang akan kita tempuh. Dan kehidupan yang dituntun oleh Roh tentu akan berakhir dalam karya hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, hidup menurut Roh sangat bertentangan dengan kehidupan menurut daging. Semakin seseorang hidup menurut Roh dan dipimpin oleh Roh, maka ia makin tidak hidup menurut daging dan sebaliknya. Ketaatan kita untuk hidup dituntun oleh Roh mutlak penting bagi setiap umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Seorang tokoh bernama Erich Käsemann pernah berkata begini, di mana Roh Kudus dan Kristus dalam rohnya meraja atas kita, dan di mana kita hidup dalam sikap taat terhadap Kristus, maka di sanalah akan terjadi perubahan dalam hidup bersama. Selamat merayakan, memperingati hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan-Mu ya Allah di masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Kami sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, membebaskan kami dari keterpurukan, dari keberdosaan, mengangkat kami dan memulihkan kehidupan kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah menuntun umat-Mu di masa, di zaman perjanjian lama, maka kami juga tetap memohon Tuhan berkenan untuk menuntun kami di tengah-tengah hidup yang sedang tidak berpihak kepada kami, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup yang sedang kami alami hari ini, di tengah-tengah kesulitan, keterpurukan ekonomi, bahkan berbagai macam beban pergumulan lain yang silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami seturut dengan kehendak-Mu, tuntunlah kami agar kami tidak hanya sekedar memuaskan keinginan daging kami, tapi kami lebih menuruti perintah, keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama umat-Mu di seluruh dunia yang hari ini sedang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, biarlah Roh Tuhan itu senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan kami, membakar semangat kami untuk terus berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memampukan kami untuk menolong sesama, menjadikan kami sahabat bagi mereka-mereka yang sedang dalam keadaan duka, dan memampukan kami untuk menjadi perpanjangan Tuhan bagi mereka-mereka yang hari-hari belakangan ini sedang berada dalam pergumulan berat. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan biarlah Roh Tuhan juga senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan bergereja kami, supaya kami tetap semangat untuk melayani meski keadaan di sekitar kami semakin sulit, meski tantangan semakin berat, tapi Roh Tuhan yang menuntun kami akan memampukan kami untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat sesama kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, agar hidup dan kehidupan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memohon.